ada potensi uang gitu ya, atau project gitu, masa kita diemin gitu. Menerapkan hal yang sama atau konsep yang sama nih yang udah diterapkan oleh Sasha. Dan juga bisa menetapkan batas sehat antar. Butuh layanan rekrutmen, Mitra Kerja solusinya. menyelaraskan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi adalah salah satu hal yang diinginkan oleh para pekerja. Namun, apakah hal itu bisa dilakukan? Bagaimana caranya? Selamat datang di Podcast MK, podcast yang Mitra Kerja. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang menarik, yang sangat menarik di dunia kerja, yaitu mengenai work-life harmony. Work-life harmony tentunya berbeda dengan work-life balance. Nah, tidak kalah menariknya nih dengan tema yang akan kita bahas. Kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat berpengalaman di bidang pekerjaan. Siapa lagi kalau bukan Sasha? Halo Sasha. Halo. Gimana Mas Adit? kabarnya? Baik. Baik ya Sasha ya. Gimana kabarnya Mas Adit? Aku kabar gimana ya kalau ada Sasha? Baik-baik terus sih kabarnya. Grogi nggak? grogi ya, karena ini baru pengalaman sedikit lah dari saya menjadi host podcast. Masih baru lah, masih pemula ya. Makanya nih nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menghebohkan mohon dijawab dengan baik. Kan ada fitur cut ya. Oh jadi bisa iya. mulai lagi. Oke Kak Sasha. Terima kasih Kak Sasha. Kak Sasha sebelumnya terima kasih nih udah datang ke podcast MK. Thank you Kalau juga. boleh tahu Kak Sasha saat ini bekerja di mana dan sudah berapa lama nih bekerja di tempat yang sekarang? Oke, thank you Mas Adit. Aku kerja di First Asia, terus di divisi Airplus. Saat ini sudah sekitar 3 tahun kerja di First Asia. Sudah 3 tahun di First Asia. di First Oke. Nah, pengalaman dari 3 tahun itu. Nah, ini cukup relate nih dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kesibukan atau aktivitas Kak Sasha tuh saat ini apa aja nih akhir-akhir ini? Oke, kalau akhir-akhir ini aku lagi ada beberapa project gitu ya. Ada project training, ada juga HR consultancy. Terus di luar pekerjaan, aku juga lagi seneng nih berkecimpung di bidang beauty gitu ya. Jadi model photoshoot. Terus misalnya ada endorsement beauty itu aku lagi seneng ambil sih. Oh, jadi saat ini pekerjaan di kantor First Asia tadi di bidang training. Dan juga Kak Sasha juga berinisiatif dan berani mengambil pekerjaan di tempat lain juga. Iya. Di bidang beauty tadi. Beauty. Wah, kalau dilihat nih padat juga nih berarti ya aktivitas Kak Sasha nih. Padat, tapi jangan dipikirin Mas, nanti pusing. Oh iya. iya betul juga. Bisa aja nih Kak Sasha nih kalau dipikirin pusing ya. Nah, Iya. dari padatnya nih keseharian Kak Sasha nih. Tuh, saya ngomongnya jadi Kak lagi nih karena saya panggil Sasha aja nggak apa-apa ya? Iya, panggil Oke, Sasha aja. Sasha, dari kesibukan Sasha nih akhir-akhir ini nih, kayaknya kan tadi ada sibuk di kantor, sibuk pekerjaan, dan kalau nggak salah training itu juga nggak di satu tempat ya, di beberapa tempat ya, mobilitas kan? Mobilitas. Dan ditambah lagi di luar jam pekerjaan yang mana 9 to 5, ditambah lagi Kak Sasha ngambil job di luar pekerjaan di bidang beauty tadi. Iya, di bidang beauty. Oh, nah itu kan pasti padat banget itu. Kak Sasha tuh sebelumnya tahu nggak sih konsep work-life harmony itu? Tahu. Tahu. Berarti Kak Sasha tuh sudah menerapkan konsep itu? Udah dong, pastinya udah menerapkan work-life harmony ini. Kalau enggak ya pasti amburadul nih nanti agenda aku kan. Nah, kalau tadi kan padat banget nih, nah, itu kan ada aktivitasnya Sasha, bekerja. Kemudian nih Kak Sasha tuh tahu nggak sih konsep dari work-life harmony? Tahu dong. Nah, dan aku juga pasti udah mengaplikasikan ini juga di kehidupan aku. Kalau enggak pasti nanti amburadul agenda aku gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih work-life harmony-nya Sasha tuh seperti apa? Oke, jadi mungkin beda ya sama work-life balance. Kalau work-life harmony ini lebih ke bagaimana kita bisa menyelaraskan atau mengintegrasikan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa saling dukung gitu satu sama lain. Jadi happy-nya di dua-dua aspek itu. Oh, jadinya tuh antara pekerja dengan kehidupan pribadi tuh bercampur ya, saling Iya. terintegrasi ya, nggak dipisahkan ya. Dan Sasha itu sudah menerapkannya. Sudah. Luar biasa loh.
Kalau boleh tahu Sasha saat ini kelahiran tahun berapa? 98. Bah, keren, luar biasa. Sudah menerapkan work-life harmony gitu. Nah, Kak Sasha, dari Kak Sasha sendiri nih, pernah nggak sih kayak merasa lelah atau capek saat melakukan work-life harmony ini, jadi menyelaraskan antara kehidupan pekerjaan Sasha dengan di luar pekerjaan Sasha? Capek ini ya, capek untuk gimana cara juggling antara kerjaan utama gitu sama aktivitas-aktivitas yang lain gitu ya. Oke, kalau gitu sih pasti pernah ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya pasti aku akan gunakan weekend gitu ya, waktu-waktu weekend untuk bisa istirahat. Bisa misalnya aku senang hangout sama temen ya, aku hangout sama temen. Terus misalnya aku suka ngelakuin hobi-hobi lainnya. Misalnya aku lagi senang paddle gitu ya. Nah, senang aku paddle juga? Senang paddle juga gitu sama pilates. Apa? Pilates. Pilates? Iya. Oh, belum tahu saya itu Oh, Pilates. Pilates belum tahu saya. Oke. Di sini teman-teman ada yang tahu Pilates? Tahu. Oh, tahu ya. Mereka tahu. Kalau saya kurang tahu Pilates. Nanti saya searching Pilates. Nah, berarti kan tadi kan ada waktu weekend lah buat istirahat, buat rest atau buat refreshing gitu ya. Benar. Itu penting banget sih buat aku. Itu kan salah satu yang kebutuhan juga ya dalam hidup kita, apalagi kalau udah kerja. Nah, dengan adanya work life harmony ini kebantu nggak sih? Sasha? Kebantu ya? Kebantu. Jadi bisa menyelaraskan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tadi kan Sasha bilang kalau work life harmony ini sangat membantu Sasha dalam kehidupan keseharian. Dari Sasha sendiri, apa sih manfaat work life harmony ini? Oke, manfaatnya sih pasti banyak ya. Yang pertama kan kita jadi nggak stres. Kalau kita nggak stres, kita happy. Oke, kelihatan sih. Pastinya nanti kesehatan mental sama fisik itu pasti terjaga. Gitu. Jadi pengaruh juga ya. Jadi work life harmony ini juga membantu kesehatan mental Sasha dan juga kesehatan fisik. Gitu. Wah, betapa luar biasanya work life harmony ini. Ya, sungguh dahsyat impact-nya. Nah, kalau dalam menyelaraskan hal tadi, kedua hal itu, ada nggak kesulitan dari Sasha? Kesulitan? Iya. Untuk juggling antara kerjaan utama sama aktivitas lain gitu ya. Pastinya ada gitu, apalagi kalau misalnya ada pekerjaan utama gitu, misalnya ada pesan gitulah di weekend segala macam. Nah, itu bingung juga sih sebenarnya, tapi ya kita harus bisa atur prioritas misalnya. Oke. Butuh layanan administrasi? Mitra Kerja solusinya. Nah, Sasha, tadi kan Sasha sangat kebantu lah ya dengan konsep work life harmony ini. Nah, kalau boleh tahu nih, manfaat yang Sasha rasakan ketika menjalankan atau menerapkan work life harmony itu seperti apa? Oke, manfaat sih pastinya ada banyak ya. Yang pertama itu karena kita nggak stres, kita jadi happy gitu. Dan pastinya kalau misalnya kita happy, kesehatan mental sama fisik pasti terjaga. Itu pertama. Terus kedua, karena kita happy, kita juga jadi semangat nih untuk produktif. Ya kan, jadi bukan hanya semangat di kerjaan doang, tapi aku juga jadi semangat untuk bikin konten misalnya. Terus di kantor juga jadi semangat untuk mengerjakan kerjaan aku gitu. Terus yang terakhir, hubungan pribadi juga jadi lebih baik gitu ya, karena aku juga ada waktu buat orang-orang terdekat aku di luar kantor. Luar biasa loh, Sasha lo. Keren. Jadi banyak juga ya manfaat kalau kita menerapkan work life harmony itu ya. Iya. Nah, Syah, saya penasaran nih, kalau di luar jam kerja, terus misal ada kerjaan atau pesan mengenai pekerjaan, gimana sih caranya Sasha bisa mengoptimalisasikan waktu yang ada? Oke, kalau aku sih biasanya kalau ada pekerjaan di luar jam kantor, aku pilih dulu nih mana yang sifatnya urgent dan harus segera ditangani dan mana yang bisa menunggu gitu. Dengan kayak gitu sih kehidupan pribadi aku sama pekerjaan bisa selaras gitu. Oke, luar biasa. Nah, jadi ternyata caranya seperti itu ya, supaya jadi nggak
nggak kagok lah, supaya nggak kagok kalau misalnya wah ada pesan dari kerjaan nih harus gimana ya. Jadi, lihat dari urgensinya. Iya, apalagi kan kita saya di konsultan gitu ya. Kalau misalnya ada potensi uang gitu ya, Cuan. atau project gitu, masa kita diemin gitu. Oh iyalah, orang itu cuan kok. Iya benar, makanya harus segera dibalas. Luar biasa loh. Jadi bukan kayak work life balance ya. Jadi kalau yang saya tahu nih, work life balance itu ketika sudah jam selesai kerja atau katakanlah jam 5 ya. Setelah jam 5 udah tuh nggak mau lagi buka laptop, buka HP, buka pesan dari orang-orang di pekerjaan atau dari klien, nggak mau lagi tuh. Gitu. Iya, Cuman itu bedanya antara work life balance dengan work life work life harmony harmony, ya. Benar, gitu. benar. Setuju, Oke. setuju. Nah, Syah, bisa nggak sih rekan-rekan mitra kerja tuh menerapkan hal yang sama atau konsep yang sama nih yang udah diterapkan oleh Sasha, yaitu work life Life harmony gitu ya. Oke. Menurut aku sih pasti semua orang bisa ya menerapkan work life harmony ini dengan cara yang pertama tadi bisa membuat prioritas yang jelas, terus mengatur waktu yang fleksibel dan juga bisa menetapkan batas sehat antar pekerjaan dan juga kehidupan pribadi gitu. Oh, berarti bisa ya? Nggak ada yang pasti bisa. nggak ada yang nggak mungkin ya buat rekan-rekan mitra kerja nih yang mau menerapkan work life harmony. Jangan langsung putus asa nih, berat kayaknya. Enggak. Itu bisa dilakukan ya seperti Syasha bilang, dan itu juga sangat membantu kehidupan kita ya. Betul. Antara menyelaraskan kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Pasti akan lebih happy kok. Oke. Nah, rekan mitra kerja, jadi jangan ragu atau jangan merasa udah nggak bisa nih untuk menerapkan work life harmony, karena Sasha ini sudah memberikan tips tadi, beberapa tips dan beberapa cara nih. Kalau kita tuh semuanya bisa untuk menerapkan work life harmony. Jadi jangan langsung berputus asa atau bingung nih, hektik nih cara mengatur waktu. Tenang aja, ada konsep work life harmony. Oke. Ya udah closing ya? Oke, jadi sudah closing ini, waktunya sebentar lagi nih. Iya. Nggak kerasa ya Mas Adit. Iya, jadi apa yang tadi di-sharingkan oleh Sasha mengenai work life harmony itu sangat luar biasa loh. Itu tuh sangat menginspirasi tentunya saya pribadi, apalagi rekan-rekan mitra kerja nih yang melihat podcast ini nih. Dan itu juga bisa dijadikan satu prinsip untuk hidup ya, di mana kita bisa memprioritaskan waktu, kita bisa adaptasi atau fleksibel dengan waktu, jadi nggak stuck untuk waktunya, waktu buat ini harus buat ini. Jangan kaku lah gitu ya. ya. Jangan kaku. Nah, yang ketiga tuh tadi jangan membatasi diri ya. Iya, betul. Jangan membatasi diri untuk terhadap sesuatu hal, mungkin tadi yang dimaksud itu tentang pekerjaan. Siapa tahu kan kalau misalnya ada peluang nih di saat luar jam kerja, ada peluang mengenai project baru gitu benar, misalnya. project baru atau peluang-peluang lainnya. Nah, kenapa nggak diambil aja gitu kan? Karena itu bagian dari kita untuk bisa menerapkan work life harmony. Betul begitu? Betul. Betul begitu. Oke. Ya kalau work hard ya kita juga bisa play hard gitu kan. Apa gimana? Kalau kita work hard, kita juga bisa play hard gitu. mana nih kameranya? Nah, itu. Sasha, kalau misalnya kita Work hard, kita juga bisa play hard. Oke, terima kasih Mas kameramen udah bantu. Nah, itu kata-kata hari ini. Itu kata-kata Wiz Khalifa. Oke, terima gitu kasih. ya? Oke. Oh iya benar. Nah, Syah, walaupun udah disuruh closing nih sama tim, saya punya pertanyaan nih. Mungkin quick question namanya. Jadi, Quick question, Sasha oke. bisa menjawabnya dengan cepat ya. Bisa memilih di antara dua hal yang saya sebutkan nanti. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Nasi Padang atau nasi warteg? Nasi Padang. Oke. Naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi? Umum. Main padel atau main tenis? Padel. Padel. Saat ini. Oke. Work life balance atau work life harmony? Work life harmony. Oke. Ini yang terakhir. Kehidupan kerja atau kehidupan pribadi? Kalau itu dua-duanya. Kenapa tuh? Karena kita harus selaras dong antara kehidupan pribadi sama Oke, kerja. itu dia. Luar biasa. Karena harus selaras ya. Iya, Oke, oke.
Terima kasih Syasha untuk waktunya sudah datang ke podcast MK, untuk segala informasinya, pengetahuan serta sharingnya dari Syasha itu luar biasa banget, dan pasti rekan-rekan mitra kerja juga tentunya banyak mendapatkan insight dari Syasha ini mengenai work-life harmony, ya kan. Nah, terima kasih juga untuk rekan mitra kerja yang sudah menyaksikan podcast MK. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya podcast MK di YouTube Mitra Kerja. Dan jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe di video podcast MK ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu rekan Mitra Kerja. Sehat selalu dan tetap semangat. Podcast MK. Podcastnya Mitra Kerja. Butuh layanan outsourcing? Mitra Kerja solusinya.